Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar setia channel Yuk Ngaji Yuk, Al-Fakir di sini akan membacakan terjemahan daripada bab Majlis pengajian ke-32 tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Duratun Nasihin yang disusun oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ila huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat belajar dan mengajar, mengingat dan mengingatkan, mencari manfaat dan memberi manfaat, mencari faedah dan memberi faedah, bersemangat untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kepada kebenaran serta menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mendapatkan ridhonya, kedudukan yang tinggi di sisinya, serta mendapatkan pahala darinya. Sungguh Allah Maha Suci dan Maha Luhur. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Tuhan yang telah membuat hambanya berjalan pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berikan berkah di sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Anil Hasan ibn Ali anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala aghfiru salatan alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum wa talubu ilal wasilata wa darajatar rafi'ata fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Al-Jami' Saghir. Artinya kurang lebih dari Hasan bin Ali dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perbanyaklah bacaan sholawat kepadaku, karena bacaan sholawatmu adalah ampunan bagi dosa-dosamu, dan mohonlah al-wasilah dan ad-darajatar rafi'ah, perantara dan derajat yang tinggi untukku, karena wasilahku di sisi Tuhanku adalah syafaat bagi kamu. Wa an Jabir bin Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad halaj lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dari
Sayyidina Jabir bin Abdullah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa membaca ketika mendengar azan doa, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa darajatar rafi'ata wa ba'athu maqama mahmudanil ladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, ya Tuhan pemilik panggilan ini dan salat yang berdiri, dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW wasilah, keutamaan dan derajat yang tinggi, serta berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji. Maka syafaatku akan bertempat pada dirinya di hari kiamat. Jadi kita ini untuk dianjurkan memperbanyak membaca sholawat. Karena sholawat tersebut nanti akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kita. Dan yang kedua adalah sangat dianjurkan untuk membaca doa setelah azan yang seperti tadi, karena nanti akan diberi syafaat pada hari kiamat oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab-sebab turunnya ayat ini, surat Al-Isra ayat 1. Itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang Isra. Orang-orang Quraisy mendustakannya. Lalu Allah menurunkan ayat ini untuk membenarkan nabinya. Al-Bur'an As-Safa'i berkata, setelah Nabi Muhammad SAW mencapai derajat yang tinggi, serta kedudukan yang luhur, Allah menurunkan wahyu kepadanya. Hai Muhammad, dengan apa aku memuliakanmu? Nabi Muhammad SAW bersabda, engkau memuliakan aku dengan engkau hubungkan aku dengan zatmu sebagai hamba. Maka Allah menurunkan ayat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Tuhan yang membuat hambanya berjalan pada suatu malam. Di dalam memulai surat dengan kalimat yang menyatakan takjub adalah sebagai petunjuk bahwa keterangan yang bakal disebutkan sesudahnya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Dan tanda kebesaran Allah yang tak dapat dijangkau oleh kemampuan seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan lailan, memberi petunjuk bahwa yang dimaksud adalah sebagian dari malam. Karena kata sebagian itu lebih dekat untuk menyatakan sedikit. Jadi seakan-akan dikatakan dia telah membuat hambanya berjalan pada sebagian malam dari Mekah ke Baitul Maqdis yang berjarak 40 hari 40 malam perjalanan. 40 hari 40 malam perjalanan. Maka jelas dari petunjuk ini adanya pernyataan tentang sedikitnya waktu Isra, dan juga menunjukkan bahwa Isra itu terjadi sebagian malam Syahzadah. Jika engkau bertanya lafaz min dalam min ayatina adalah menunjukkan sebagian, sedang Allah berfirman mengenai Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi. Surat Al-An'am ayat 75. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran di langit dan di bumi. Lahirnya semua ini menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim atas Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada orang yang berpendapat demikian. Lalu bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Kami jawab, tanda-tanda kebesaran di langit dan bumi adalah sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada. Karena tanda-tanda kebesaran Allah lebih besar dan lebih banyak daripada tanda-tanda di langit dan bumi itu.
Jadi yang dilihat Nabi Muhammad SAW dari tanda-tanda kebesaran dan keajaiban Allah adalah lebih utama daripada yang ada di langit dan bumi. Itu maka jelaslah dari jawaban ini adalah Nabi Muhammad SAW tetap lebih utama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tafsir Al-Lubab. Hikmah dimulainya surat Al-Isra dengan bacaan tasbih ada dua segi. Satu, bahwa kebiasaan orang Arab ketika menemukan sesuatu yang menakjubkan, mereka selalu membaca tasbih. Jadi seakan-akan Allah takjub kepada makhluknya karena mereka menyandarkan penghinaan dan ejekan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tasbih itu berfungsi sebagai bantahan yang menolak kepada mereka. Karena setelah Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada mereka tentang Isra, mereka mendustakannya. Jadi artinya adalah bahwa Maha Suci Allah dari menjadikannya seorang Rasul yang bohong. Imam Abu Haris. Jika engkau bertanya, apakah hikmahnya surat Al-Isra dimulai dengan tasbih, sedang surat Al-Kahfi dengan tahmid? Kami menjawab, tasbih itu selalu datang dengan didahulukan daripada tahmid. Contohnya, fasabbih bihamdi rabbika. Surat Al-Hijr ayat 98. Demikian pula dalam subhanallahi walhamdulillah. Karena tasbih itu menyucikan, sedang tahmid adalah memuji. Dan menyucikan itu adalah membersihkan. Sedang memuji adalah menghiasi. Membersihkan lebih didahulukan daripada menghiasi. Sebagian ulama berkata, yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah Masjid Mekah. Nabi SAW telah bersabda, "Awwalu masjidin wudinga fil ardil masjidul haramu." Pertama-tama masjid yang dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram, yaitu Masjid Mekah. Semoga Allah selalu memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa huda lil alamin." Ali Imran 96. Sungguhnya pertama-tama rumah yang didirikan untuk kepentingan ibadah manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi dan sebagai petunjuk bagi orang-orang alim. Wa fi sahihaini ngan Abi Dzar nganin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam anaqal. Awalu masjidin wudinga fil ardil masjidul haramu wa ba'dahul masjidul aqsa alladzi asasahu Yaqub bin Ishaq alaihi salamu ba'da bina'i Ibrahim alaihi salamul Ka'bata. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, pertama-tama masjid yang didirikan di bumi adalah Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa yang dibangun Nabi Yaqub bin Ishaq setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jika engkau bertanya, lahir ayat itu menunjukkan bahwa Isra itu adalah dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Sedang hadis-hadis sahih menerangkan bahwa beliau dimi'rajkan ke langit. Lalu bagaimanakah yang benar untuk memadukan antara kedua dalil tersebut? Dan apa pula faedahnya menyebutkan hanya sampai Masjidil Aqsa saja? Kami jawab, Isra dengan naik buraq ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa itu naik ke langit dengan tangga
sedang faedah disebutkannya sampai ke Masjidil Aqsa saja adalah jika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang naiknya ke langit untuk pertama kalinya. Tentu akan ingkar mereka menerima cerita itu. Tetapi setelah beliau diisrokan ke Baitul Maqdis dan menjadi jelas kebenarannya pada mereka mengenai cerita itu, karena tanda-tanda yang membuktikannya serta mereka telah membenarkannya beliau mengenai cerita itu, barulah beliau menceritakan setelah itu bahwa Masjidil Aqsa adalah seperti sebuah persiapan untuk Mi'raj beliau ke langit. Jadi Isra ke Masjidil Aqsa adalah seperti persiapan landasan untuk naiknya ke langit. Tafsir Al-Khazin. Dari Az-Zuhri dan dari Urwah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pagi dan malam hari, ketika pagi dari malam beliau diisrokan dan beliau menceritakan kepada manusia tentang isroknya itu. Maka banyak orang yang menjadi murtad di antara mereka yang sebelumnya telah membenarkan beliau beriman dan terfitnah terguncang berat. Banyak orang dari golongan orang musyrik yang datang pada Sayyidina Abu Bakar. Berkatalah mereka, kawanmu mengira bahwa dia telah diisrokan malam ini ke Baitul Maqdis dan dari sana ke langit, dan dia datang sebelum subuh. Jawab Sayyidina Abu Bakar, kalau memang dia berkata begitu tentu memang benar. Mereka berkata lagi, engkau dapat membenarkannya dalam perkataan ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya, aku membenarkannya dalam hal yang lebih jauh daripada itu. Karena itulah dia terkenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat membenarkan Rasulullah SAW. Datang pula seorang dari orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, hai Muhammad, berdirilah. Maka berdirilah Nabi Muhammad SAW. Berkatalah orang musyrik itu, angkatlah salah satu dari kedua kakimu. Beliau pun mengangkatnya. Orang itu berkata lagi, angkat pula kakimu yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika aku mengangkatnya, tentu aku terjatuh. Berkatalah orang kafir itu, jika engkau tak dapat mengangkat sejengkal saja dari bumi, lalu bagaimana engkau dapat mengangkat sampai ke langit dan bahkan ke Sidratul Muntaha? Nabi Muhammad SAW bersabda, keluarlah dari masjid dan tanyakanlah pertanyaan itu kepada Ali. Dialah yang akan menjawabmu. Keluarlah orang itu dari masjid dan dia bertemu dengan Sayyidina Ali. Diceritakan semua cerita itu kepada Sayyidina Ali. Seketika Sayyidina Ali menghunus pedangnya dan menebas batang lehernya. Matilah orang kafir itu. Para sahabat menentang tindakan Ali dan mereka bertanya, mengapa engkau membunuhnya? Sedang sabda Nabi itu dapat diterima akal. Sedang beliau memerintahkanmu untuk menjawab bukan membunuh. Ali berkata, jawaban untuk orang yang menentang adalah demikian itu. Karena Rasulullah SAW bukanlah tidak mampu menjawabnya, tetapi beliau mengetahui bahwa orang ini tidak akan mau menerima jawaban. Karena itu beliau mengirimkannya kepadaku untuk membunuhnya. Jadi setelah Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, paginya itu ada orang-orang yang datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar langsung menjawabnya, jika memang begitu, ya benar, itu benar.
Bahkan lebih dari itu saya akan membenarkannya. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Lalu datang lagi orang musyrik. Orang musyrik ini datang kepada Sayyidina Muhammad SAW, menyuruh kepada beliau, ya Rasulullah, ya Muhammad, coba kamu berdiri. Rasulullah berdiri. Coba angkat salah satu kaki kamu. Diangkat kaki Rasulullah. Coba angkat semuanya. Ya tidak bisa, nanti malah saya jatuh kalau saya angkat semuanya. Terus orang musyrik tadi bilang, mengangkat sejengkal tanah saja, mengangkat keduanya saja tidak mampu kok. Kamu cerita sudah Isra Mi'raj. Pembohong kamu. Akhirnya Rasulullah menyuruh orang musyrik tersebut tadi untuk bertanya kepada Sayyidina Ali. Nanti Sayyidina Ali yang akan menjawabnya. Akhirnya orang musyrik tersebut datang kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali menghunus pedangnya, menebas batang lehernya. Lalu orang itu mati. Maka ada yang mengatakan, bagaimana kamu ya Ali? Kamu disuruh menjawab kok malah membunuhnya. Ya iya, karena ini orang musyrik, ini orang pasti akan menentangnya. Jadi ya ini termasuk jawaban saya. Sesungguhnya Rasulullah itu bisa menjawabnya. Tapi karena orang ini akan menentang, disuruh minta jawaban kepada saya. Jawabannya ialah bahwa Rasulullah SAW memang tidak mampu naik walaupun sejengkal saja dengan daya dan kekuatannya sendiri. Tetapi peristiwa Mi'raj adalah berhasil dengan kekuatan Allah yang Maha Kuasa dan lagi Maha Kuat. Dan semua bentuk kekuasaan di sisi kekuasaannya adalah ibarat seekor semut kecil dengan matahari atau setetes air dengan lautan. Kemudian mereka berkumpul di sisi Nabi Muhammad SAW dan duduk mengelilingi beliau. Mereka menanyakan beberapa hal di Baitul Maqdis. Mereka berkata, ceritakanlah kepada kami mengenai rombongan onta kami, rombongan pedagang kami yang telah berangkat ke Syam. Apakah engkau juga bertemu sesuatu dari mereka? Nabi Muhammad SAW bersabda, benar, aku telah melewati rombongan Bani Fulan. Mereka berada di Rauha dan mereka sedang kehilangan seekor untanya dan mereka sedang mencarinya. Di dalam perkemahan mereka terdapat segelas air yang aku ambil dan aku minum airnya. Kemudian aku meletakkannya kembali seperti semula. Bertanyalah kepada mereka, apakah mereka masih menemukan air itu di dalam gelas waktu mereka kembali? Mereka berkata, ini adalah suatu bukti. Mereka berkata lagi, ceritakan kepada kami mengenai rombongan onta kami, kapan mereka datang? Nabi Muhammad SAW bersabda, aku melewati mereka di Tan'im, yaitu sebuah tempat dekat tanah haram. Mereka berkata, lalu berapa bilangannya, muatannya, keadaannya, dan siapa saja yang berada di dalamnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, rombongan itu adalah begini, dan di dalamnya ada fulan dan fulan. Rombongan itu yang paling depan adalah seekor unta abu-abu, yaitu seekor unta yang warnanya seperti tanah yang ada dua warna putih pada unta itu. Mereka akan muncul pada kamu saat matahari terbit nanti. Mereka berkata, ini sebuah tanda bukti. Lalu mereka keluar pada saat terakhir dari malam itu. Mereka menunggu rombongan onta datang untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mengenai berita dari langit, kalau memang terlihat kebenarannya, berkatalah seseorang dari mereka, ini matahari telah terbit.
Yang lain pun berkata, nah itu dia rombongan onta itu telah muncul. Demi Allah, mereka didahului seekor onta yang abu-abu. Dan di sana ada pula fulan dan fulan. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Dan bahkan berkata tidak lain hanyalah sebuah sihir yang nyata. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini menanyakan kepada Rasulullah, apa saja yang telah engkau lalui ya Rasulullah? Maka sudah dijawab, ada rombongan, singgah di perkemahan, singgah di bukit. Akan tetapi sampai rombongan tersebut datang, orang-orang tersebut tidak beriman. Bahkan mengatakan bahwa ini adalah sihir. An Abi Sa'id Al-Khudri annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil laili usriya bihi fiha faqala utitu bi dabbatin wa hiya asbahu dawabi bil bikhal wa huwal buraqul ladzi kana yarkabuhul anbiya'u qala fantalaqa bi yad'u yadahu 'inda muntaha basarihi fasami'tu nida'an ayyamini ya Muhammad ala rislika famadaitu walam u'arrij ilaihi alaihi thumma sami'tu nida'an an simali famadaitu walam altafit ilaihi thumma astaqbalatni imra'atun wa 'alaiha min kulli zinatin famadat yadaha wa qalat ala rislika famadaitu walam altafit ilaiha thumma ataitu baital muqaddasi qala al-masjid al-aqsa fanazaltu wa awsaqtuhu bil halaqatil lati kanatil anbiya'u yusiqunahu biha thumma dakhaltul masjidah fasallaitu faqultu ya Jibril sami'tu nida'an an yamini faqala dzalika da'il yahudiyah ama annaka law waqafta 'alaihi latahwadat ummatuk faqultu sami'tu nida'an an simali faqala dzalika da'i nasraniyah ama annaka law waqafta 'alaihi lata sarra lata nasarat ummatuka wa amal mar'atu fakanatid dunya tazayyanat laka ama innaka law waqafta 'alaiha lakhtarat ummatuka dunya 'alal akhirah summa utitu bi'ina aini ahaduhuma fihi labanun walal akharu fihi khamrun faqala li israb ayyahuma syi'ta fa akhadtul laban fasaribtuhu wa taraktul khamra faqala Jibril asabtal fitratal a'taita ummatakal islama ama innaka law akhadtal khamra la khawat ummatuka. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang malam beliau diisrokan. Beliau bersabda, aku disediakan seekor binatang yang paling mirip dengan keledai. Di kendaraannya Kanjeng Nabi saat Isra Mi'raj ini hewan seperti paling mirip yaitu dengan keledai. Ia adalah buruk. Buruk yang sebelumnya telah dinaiki oleh para nabi. Nabi bersabda lagi, berangkatlah buruk itu membawaku. Buruk itu meletakkan kaki depannya ketika berjalan sampai sejauh pandangan matanya. Jadi kaki depannya itu kalau berjalan langsung sejauh mata memandang. Lalu aku mendengar sebuah panggilan dari sebelah kananku. Jadi saat Rasulullah Isra Mi'raj itu ada panggilan dari sebelah kanan. Hai Muhammad, tunggulah.
tetapi aku pun tetap berlalu dan tidak menunggunya di atas buruk itu. Kemudian aku mendengar lagi sebuah panggilan di sebelah kiriku, tetapi aku pun tetap berlalu dan tidak menolehnya. Jadi Rasulullah dari kanan ada sebuah panggilan, dari kiri ada sebuah panggilan, tetapi beliau tetap berjalan terus menaiki buruk. Lalu menghadanglah seorang perempuan yang memakai segala macam perhiasan. Rasulullah dihadang seorang perempuan yang memakai segala macam perhiasan. Dia melambaikan tangan, perempuan itu melambaikan tangan dan berkata, "Hai Muhammad, tunggulah." Tetapi aku tetap berlalu dan aku tidak menolehnya, memperhatikan panggilannya. Kemudian sampailah aku di Baitul Maqdis. Atau beliau bersabda Masjidil Aqsa. Turunlah aku dan mengikat buruk itu pada lingkaran yang telah digunakan para nabi untuk menambatkan buruk itu. Kemudian aku masuk masjid dan mengerjakan sholat. Rasulullah lalu mengikat buruknya tersebut, di mana tempat tersebut adalah tempat untuk mengikat kendaraan-kendaraan yang para nabi sebelumnya. Aku berkata kepada Jibril, terus Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril setelah sampai Masjidil Aqsa itu. Aku berkata kepada malaikat Jibril, aku mendengar panggilan di sebelah kananku. Jibril berkata, itu adalah panggilan dari juru dakwah Yahudi. Ingat, seandainya engkau berhenti padanya, tentu umatmu akan menjadi Yahudi. Aku berkata lagi, aku mendengar panggilan dari sebelah kiriku. Malaikat Jibril berkata, itu adalah juru dakwah dari agama Nasrani. Ingat, seandainya engkau berhenti padanya, tentu umatmu akan menjadi Nasrani. Sedang perempuan itu perempuan yang sudah tua, memakai perhiasan, macak dan lain sebagainya. Jawabnya malaikat Jibril, itu adalah dunia yang berhias untukmu. Ingat, seandainya engkau berhenti padanya, tentu umatmu akan memilih dunia daripada akhirat. Kemudian aku disodori 2 gelas air minum. Segelas berisi madu, sedangkan yang lain berisi khamr. Ada yang mengatakan segelas itu berisi air susu. Berkata Jibril kepadaku, minumlah satu dari kedua yang engkau suka. Lalu aku mengambil susu dan meminumnya, serta membiarkan yang berisi khamr. Berkatalah Jibril, engkau telah memperoleh fitrah, yakni engkau telah memberikan Islam pada umatmu. Ingat, seandainya engkau mengambil khamr, tentu sesatlah umatmu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika malam aku diisrakan, saat aku sedang berada di Mekah dalam keadaan tidur dan jaga. Jadi beliau saat di Mekah dalam keadaan tengah-tengah antara tidur, antara jaga. Datanglah malaikat Jibril kepadaku. Berkatalah dia, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, berdirilah. Maka berdirilah aku. Ternyata Jibril yang disertai malaikat Mikail. Berkatalah Jibril kepada malaikat Mikail,
bawalah kemari seember air Zam-Zam, agar aku dapat membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya. Pengertian ini membersihkan. Imam Ali Al-Habsyi itu mengatakan bahwa Rasulullah itu sudah suci lalu disucikan lagi. Kalau kata Habib Novel Alidrus, seperti mobil baru dicuci ya tambah mengkilap. Nabi Muhammad SAW bersabda, lalu Jibril membelah perutku dan membasuhnya 3 kali. Sedangkan malaikat Mikail mondar-mandir membawakan 3 ember air. Dan dia telah melapangkan dadaku dan membuang sifat-sifat dengki dan yang lain yang ada di dalamnya, lalu dipenuhi hikmah. Di sini itu seperti tadilah yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, bahwa Rasulullah itu sudah suci terus disucikan lagi hatinya. Dipenuhi hikmah, ilmu, dan iman, serta menempelkan cap kenabian di antara kedua pundakku. Jibril lalu membimbing tanganku hingga sampai di sumur Zam-Zam. Dia berkata kepada malaikat Mikail, bawalah kemari setimba air Zam-Zam atau air telaga Al-Kautsar. Dan dia berkata kepadaku, berwudulah. Maka aku pun berwudu. Kemudian dia berkata, berangkatlah hai Muhammad. Bertanyalah aku, kemana? Dia menjawab, kepada Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu. Dibimbingnya tanganku dan membawaku keluar dari masjid. Ternyata di depanku ada seekor buruk, lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bikhol. Pipinya seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor unta, rambut di atas kepalanya seperti rambut di atas kepala kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, telapak kakinya seperti telapak kaki lembu, punggungnya laksana mutiara putih, memakai pelana dari pelana-pelana dari surga, bersayap 2 buah pada kedua pahanya. Dia berjalan seperti kilat dan langkahnya sejauh pandangan matanya. Malaikat Jibril berkata, naiklah, dia adalah binatang yang dikendarai Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berkunjung ke Baitul Haram. Lalu aku menaikinya dan berjalanlah buruk itu bersama Jibril. Berkatalah Jibril, turunlah. Jadi ada suatu keterangan bahwa Rasulullah sebelum naik ke buruk tersebut, datanglah rohnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka beliau menaiki pundaknya Syekh Abdul Qadir Jailani untuk suatu isyarat bahwa nanti beliau Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi Sultanul Aulia dan wali-wali pada zamannya itu di bawahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Tatkala berjalan itu malaikat Jibril menyuruh turunlah, maka kerjakanlah sholat. Nabi bersabda, lalu aku turun dan mengerjakan sholat. Berkatalah Jibril,
tahukah engkau di mana engkau telah mengerjakan sholat? Aku menjawab, tidak. Dia berkata lagi, engkau telah mengerjakan sholat di Thaibah, dan kesanalah kelak tempat engkau berhijrah, insya Allah. Kemudian kami berjalan lagi, dan Jibril berkata, turunlah dan kerjakanlah sholat. Lalu aku turun dan mengerjakan sholat. Berkatalah Jibril, tahukah engkau di manakah engkau telah mengerjakan sholat? Aku menjawab, tidak. Dia berkata lagi, engkau telah mengerjakan sholat di Turi Saina, tempat di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama Thaibah, yang kedua Turi Sina. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Berkatalah Jibril, turunlah dan kerjakanlah sholat. Aku lalu turun dan mengerjakan sholat. Berkatalah Jibril, tahukah engkau di manakah engkau telah mengerjakan sholat? Aku menjawab, tidak. Dia berkata lagi, engkau telah mengerjakan sholat di Baitul Lahm, di mana Nabi Isa telah dilahirkan. Kemudian kami melanjutkan perjalanan lagi, sehingga sampailah kami di Baitul Maqdis. Pertama di Thaibah, yang kedua di Bukit Turi Sina, yang ketiga di Baitul Lahm, yang keempat di Baitul Maqdis. Ketika aku sampai di sana, ternyata aku melihat para malaikat telah turun dari langit dan menjemputku dengan kegembiraan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Assalamualaikum ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Nabi bersabda, aku bertanya, hai Jibril, apa maksudnya salam yang menyebab apa maksudnya salam mereka itu? Jibril menjawab, engkau adalah orang yang pertama yang menyebabkan bumi terbelah pada hari kebangkitan dari kubur. Jadi Nabi Muhammad nanti adalah yang pertama akan dibangkitkan dari alam kubur, dan juga umatmu. Engkau pula orang yang pertama yang memberikan syafaat. Kanjeng Nabi orang yang pertama memberikan syafaat, dan orang pertama yang diterima pemberian syafaatnya. Sedang akhir karena engkau adalah Nabi yang terakhir. Lalu hasyir karena penghimpunan makhluk kelak sebab engkau dan umatmu. Kemudian kami berlalu dan sampailah ke pintu masjid. Jibril lalu menurunkan aku dan menambatkan buraq pada lingkaran yang biasa digunakan untuk menambatkan para nabi dengan tali dan sutra surga. Setelah aku masuk pintu masjid, ternyata aku melihat para nabi dan para rasul. Di dalam hadis Abul Aliyah disebutkan, ruh-ruh para nabi yang telah diutus oleh Allah sebelumku, sejak Nabi Idris, Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semuanya dikumpulkan Allah Azza wa Jalla. Mereka memberi salam dan penghormatan yang diucapkan para malaikat. Aku bertanya, hai Jibril, siapakah mereka itu? Dia menjawab, saudara-saudaramu para nabi alaihissalam. Kemudian Jibril membimbing tanganku dan berangkat membawaku menuju sebuah batu besar. Lalu naik bersamaku. Beliau bersabda, tiba-tiba aku melihat sebuah tangga ke langit. Tidak pernah aku melihat tangga seperti itu. Indah dan bagusnya. Demikian pula tidak seorang pun pernah melihat seindah itu. Dari tangga itulah malaikat naik ke langit. Pangkal tangga itu berada di Baitul Maqdis dan ujungnya menyentuh langit. Sebelah kakinya berupa mutiara yakut dan yang lain. Tangga itu pula yang digunakan turun malaikat petugas maut untuk mencabut ruh.
Maka ketika kamu melihat orang yang akan mati dari kamu membelalakkan matanya adalah karena mereka kehilangan pengetahuannya setelah melihat keindahan tangga itu. Jibril lalu mengangkatku dan meletakkannya di atas sayapnya. Kemudian dia naik ke langit dunia melalui tangga tersebut. Diketuknyalah pintu dan ditanyakan, "Siapakah ini?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapakah yang menyertaimu?" Dia menjawab pula, "Muhammad." Dibukalah pintu dan masuklah kami ke dalamnya. Waktu kami berjalan di langit dunia, tiba-tiba aku melihat seekor ayam jantan yang berbulu putih dan yang paling putih. Aku tidak pernah melihat putih seperti itu. Ia memiliki bulu halus di bawah bulu kasarnya yang berwarna hijau dan yang paling hijau. Aku belum pernah melihat hijau seperti itu. Ternyata kedua kakinya berada di dasar bumi yang paling bawah, sedang kepalanya berada di bawah arsy. Ia memiliki 2 buah sayap pada kedua bahunya. Apabila ia mengembangkan keduanya, akan melewati dunia timur dan dunia barat. Lalu ketika sebagian malam telah tiba, ia akan mengembangkan kedua sayapnya dan mengepakkan keduanya, serta berteriak dengan bacaan tasbih kepada Allah Azza wa Jalla, dan dibacanya, "Subhanal malikil qudusil kabiril muta'ali, la ilaha illallahul hayyul qayyum." Artinya, Maha Suci Tuhan, Maha Raja, Maha Suci, Maha Besar, Maha Tinggi. Tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Hidup lagi, Maha berdiri sendiri. Jadi Rasulullah lalu naik dari Baitul Maqdis tersebut, buruknya yang ditancapkan, terus naik menggunakan tangga yang terbuat dari mutiara yakut, dan sampai di pintu langit beliau, Malaikat Jibril mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi." Lalu dijawab oleh malaikat penjaga langit, "Siapa kamu?" "Saya Jibril." "Dan siapa yang di sampingmu?" "Ini adalah Nabi Muhammad." Akhirnya dibukalah pintu langit yang pertama itu tadi. Dan setelah berjalan di pintu langit yang pertama tadi itu, Nabi Muhammad SAW melihat binatang, melihat ayam jago. Nah, ayam jago itu memiliki bulu yang halus hijau, dan beliau belum pernah melihatnya. Dan kakinya ayam jago ini ya, itu berada di dasar bumi yang paling bawah, sedangkan kepalanya berada di atas arsy, di bawah arsy. Kemudian apabila hewan tersebut, malaikat tersebut yang berupa ayam jago itu membentangkan sayapnya, maka akan memenuhi antara dunia timur dan barat. Lalu ketika sebagian malam telah tiba, ia akan mengembangkan kedua sayapnya dan mengembangkan keduanya, serta berteriak dengan bacaan, "Subhanal malikil qudusil kabiril muta'al, la ilaha illallahul hayyul qayyum." Apabila ayam jantan itu mengerjakan demikian, maka ayam-ayam jantan di bumi akan ikut membaca tasbih, mengepakkan sayap-sayapnya, dan bertindak berkokok. Lalu apabila ayam jantan di langit itu tenang kembali, maka kembali tenang pula ayam jantan di bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Lalu tidak henti-hentinya sejak aku melihat ayam jantan itu, aku selalu merindukan untuk melihatnya pada kedua kalinya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian kami naik lagi ke langit yang kedua,
dan Jibril minta dibukakan sampai seterusnya. Kemudian kami naik langit ketiga dan Jibril pun minta dibukakan sampai seterusnya. Kemudian kami naik langit keempat, Jibril minta dibukakan sampai seterusnya. Kemudian kami naik ke langit kelima dan Jibril minta dibukakan sampai seterusnya. Kemudian kami naik ke langit keenam dan Jibril minta dibukakan sampai seterusnya. Kemudian kami naik ke langit yang ketujuh dan Jibril minta dibukakan sampai seterusnya. Kemudian kami masuk. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki yang sedikit beruban. Laki-laki yang sedikit beruban sedang duduk di atas kursi di dekat pintu surga, dan di dekatnya terdapat sekelompok manusia yang putih wajahnya bersinar. Bertanyalah aku kepada Jibril, "Hai Jibril, siapakah orang yang sedikit beruban itu, dan siapa pula orang-orang itu? Serta sungai apakah itu?" Jibril menjawab, "Ini adalah bapakmu Ibrahim, yaitu pertama-tama orang yang beruban di bumi. Adapun orang yang bersinar wajahnya itu adalah sekelompok manusia yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman." Nabi Ibrahim dan orang-orang yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ternyata Nabi Ibrahim bersandar pada sebuah rumah." Jibril berkata, "Rumah itu adalah Baitul Ma'mur yang setiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Apabila mereka telah keluar, tidak lagi akan masuk ke dalamnya." Rumah itu adalah Baitul Ma'mur yang setiap hari 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. 70.000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Apabila mereka telah keluar, tidak lagi akan masuk ke dalamnya. Jadi tiap hari itu yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lalu Jibril membawaku datang ke Sidratul Muntaha. Ternyata ia adalah sebuah pohon yang mempunyai beberapa daun. Setiap lembar daunnya dapat menutupi dunia beserta isinya. Beberapa daun, setiap lembar daunnya dapat menutupi dunia beserta isinya. Buahnya sebesar tempat-tempat air dari kulit orang hajar. Dan dari bawah pohon itu mengalir 4 buah aliran sungai. 2 buah sungai di luar dan 2 buah lagi di dalam." Aku bertanya kepada Jibril, dan dia berkata, 2 buah sungai itu di surga, dan 2 buah sungai yang lainnya adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Jadi Rasulullah diajak ke Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha tersebut, Nabi Muhammad melihat sebuah pohon. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon, yang pohon tersebut itu memiliki beberapa daun, dan setiap lembar daunnya itu dapat menutupi dunia beserta isinya. Buahnya itu besar, sebesar tempat-tempat air
dari kulit orang hajar. Wallahu a'lam seperti apa. Dan dari bawah pohon itu mengalir 4 buah aliran sungai. 2 buah sungai di luar dan 2 buah sungai di dalam. 2 buah yang di luar adalah sungai Nil dan Efrat. Yang di luar, yang di dalam adalah sungai yang ada di surga nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian aku sampai di Sidratul Muntaha dan dapat melihat daun dan buahnya. Lalu Sidratul Muntaha itu diliputi nur Allah dan diliputi para malaikat. Seolah-olah para malaikat itu adalah belalang-belalang dari emas karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Sidratul Muntaha diliputi apa yang telah meliputinya, itu berubahlah ia, sehingga tidak seorang pun dapat menerangkan sifat-sifatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, di sana terdapat para malaikat yang tidak dapat mengetahui hitungannya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Sedang tempat malaikat Jibril berada di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Berkatalah Jibril kepadaku, majulah. Aku berkata, engkau saja yang maju. Jibril berkata, engkau saja yang maju, hai Muhammad. Engkau saja yang maju, hai Muhammad. Karena sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku di sisi Allah. Aku lalu maju, sedang Jibril berada di belakangku. Hingga akhirnya dia membawaku sampai sebuah hijab penghalang dari hamparan emas. Dikerakkannya hijab emas itu dan dikatakan oleh para malaikat yang menghuninya. Dari belakang hijab itu, siapakah ini? Jibril menjawab, aku Jibril bersama Muhammad. Malaikat itu berkata, Allahu Akbar. Malaikat itu mengeluarkan tangannya dari bawah hijab dan membawaku, mengangkatku, sedang Jibril tertinggal. Aku bertanya, kemana? Malaikat itu berkata, ya Muhammad, tidak satu pun dari kami kecuali mempunyai tempat tertentu. Tempat ini adalah batas terakhir dari makhluk, sedang aku diizinkan mendekat hijab ini karena hormat dan memuliakanmu. Malaikat itu membawaku berangkat lebih cepat daripada kedipan mata menuju hijab mutiara lu'lu'. Lalu dia menggerakkan hijab itu. Berkatalah malaikat di sana dari belakang hijab, siapakah ini? Malaikat itu berkata, aku malaikat pemilik hamparan emas, dan ini adalah Muhammad, Rasul orang Arab bersamaku. Orang Arab bersamaku. Malaikat itu berkata, Allahu Akbar. Lalu dia mengeluarkan tangannya dari bawah hijab, sehingga dia meletakkannya aku di depannya. Lalu tidak henti-hentinya aku seperti itu dari hijab yang satu kepada hijab berikutnya. Setiap hijab sejauh 500 tahun perjalanan. Kemudian turunlah sebuah selambu hijau di hadapanku. Sinarnya seperti sinar matahari, dan menjadi silaulah pemandanganku. Diletakkan aku pada selambu itu, kemudian mengangkatku. Ketika aku melihat ngaras, aku temukan ia lebih luas daripada segala sesuatu. Lalu Allah mendekatkan aku kepada tempat sandaran ngaras tiangnya, dan meneteslah sebuah tetesan ke mulutku yang tidak pernah seorang pun merasakan lebih manis dari tetesan itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan kepadaku
tentang cerita orang-orang kuno dan orang-orang kemudian. Dia membuat lidahku menjadi lancar setelah sebelumnya terasa gelu karena kewibawaan Allah. Aku membaca At-tahiyatul lillah wassalawatu watthayyibatu. Segala penghormatan adalah milik Allah, segala rahmat dan segala kebaikan. Lalu Allah berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagimu, wahai seorang nabi, rahmah dan berkahnya. Lalu aku membaca lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan semoga bagi kami dan para hamba-hamba Allah yang soleh. Berfirmanlah Allah kepadaku, Hai Muhammad, aku mengambilmu sebagai Habib, kekasih, sebagaimana aku telah mengambil Ibrahim sebagai Khalil, kesayangan. Dan aku pun memberi firman kepadamu seperti memberi firman kepada Musa. Aku pun menjadikan umatmu sebuah umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan pada manusia. Dan aku pun menjadikan mereka sebagai umat wasat, adil dan pilihan, serta menjadikan mereka yang dahulu dan terakhir. Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian dia menyampaikan beberapa hal yang tidak diizinkan kepadaku untuk mengabarkan kepadamu. Difardukanlah padaku dan pada umatku dalam sehari 50 kali sholat. Setelah dia menjanjikan kepadaku dengan janjinya dan membiarkan aku apa yang dikehendakinya, berfirmanlah dia kepadaku, kembalilah kepada umatmu dan sampaikanlah kepada mereka dariku. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Dan perbincangannya Nabi Muhammad dengan Allah adalah At-tahiyatul lillah wassalawatu watthayyibatu. At-tahiyatul lillah wassalawatu watthayyibatu. Lalu Allah berfirman, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu beliau Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Lalu selambu yang telah membawaku tadi sekarang membawaku lagi, dan tidak henti-hentinya dia menurunkan dan mengangkatku sehingga membawaku turun ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba aku melihat malaikat Jibril dengan hatiku sebagaimana aku melihatnya dengan mataku di depanku. Berkatalah Jibril, Allah telah memberi kehormatan kepadamu dengan penghormatan yang tidak pernah diberikan seorang pun dari makhluknya, baik malaikat yang dekat atau nabi yang diutus. Dan dia telah membuatmu sampai suatu kedudukan yang tak seorang pun dari penghuni langit maupun penghuni bumi dapat mencapainya. Berbahagialah engkau dengan penghormatan yang diberikan Allah kepadamu, berupa kedudukan tinggi dan kemuliaan yang tiada bandingannya. Ambillah kedudukan tersebut dengan bersyukur kepadanya, karena Allah Tuhan pemberi nikmat yang menyukai orang-orang yang bersyukur. Lalu aku memuji Allah atas semua itu. Kemudian Jibril berkata,
Berangkatlah hai Muhammad ke surga, agar aku perlihatkan kepadamu apa yang menjadi milikmu di sana, sehingga engkau lebih zuhud dalam dunia, di samping zuhudmu yang telah ada sekarang ini, dan lebih menambah cintamu pada akhirat, di samping cintamu yang telah ada. Maka berlalulah Nabi dan sampailah di surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebuah tempat pun aku dibiarkan Jibril kecuali aku telah melihatnya, dan dia telah memberitahukan kepadaku tentang tempat itu. Aku melihat gedung-gedung dari intan, permata, mutiara, yakut, zabarjad. Aku juga melihat pohon-pohon dari emas merah. Aku melihat di surga apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan tidak terlintas di hati manusia. Semuanya masih kosong dan disediakan. Hanya pemiliknya dari kekasih-kekasih Allah ini yang dapat melihatnya. Dan apa yang sempat aku lihat itu membuat kagum hatiku, dan berkatalah aku, untuk seperti inilah mestinya orang-orang itu beramal. Kemudian diperlihatkan kepada neraka, sehingga aku dapat melihat belenggu-belenggu dan rantai-rantainya. Lalu Jibril membawaku keluar dari langit. Lewatlah kami dengan menuruni langit demi langit, sehingga aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Berkatalah dia, apakah yang telah difardukan Allah kepadamu dan terhadap umatmu? Aku menjawab, difardukan 50 kali sholat. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu mengerjakan 50 kali sholat dalam sehari. Aku benar-benar telah mencoba pada manusia dan menanganinya pada Bani Israel dengan sepenuh penanganan. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah kepadanya suatu keringanan. Lalu aku kembali dan Allah menghapus 10 sholat dariku. Aku datang lagi pada Musa dan dia pun mengatakan hal yang sama. Maka aku pun kembali lagi dan Allah menghapuskan 10 kali sholat. Aku datang kepada Nabi Musa dan berkatalah dia seperti itu. Aku kembali dan Allah menghapuskan 10 lagi. Aku datang kepada Musa dan berkata seperti itu. Lalu aku kembali dan aku diperintahkan 5 kali sholat dalam setiap hari. Aku datang kepada Musa dan dia pun berkata, sesungguhnya umatmu masih tidak mampu mengerjakan 5 kali sholat itu setiap hari. Karena aku telah mencoba manusia dan menangani Bani Israel dengan sepenuh penanganan. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan memohon keringanan kepadanya. Tetapi aku lalu berkata, aku telah minta kepada Tuhanku sehingga aku menjadi malu sendiri. Tetapi aku sudah puas dan menyerahkan diri. Setelah kami melewati Nabi Musa, ada seruan yang berseru. Aku tetap memberlakukan farduku dan memberi keringanan pada hamba-hambaku. Dalam sebuah riwayat, aku membalas sebuah kebaikan dengan 10 kali kelipatannya. Nabi SAW bersabda, kemudian aku kembali bersama Jibril. Dia tidak kehilangan aku dan aku pun tidak kehilangan dia. Sehingga kami kembali di tempat pembaringanku semula. Waktu itu adalah terjadi dalam 1 malam dari malam-malammu ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, wa biyadi liwa'ul hamdi la fakhr. Aku adalah pemimpin dari anak cucu Adam, tetapi tidak bangga. Dan di tanganku terdapat liwa'ul hamdi, tetapi juga tidak bangga. Maksudnya Rasulullah tidak sombong.
Ibnu Abbas dan Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika malam aku diisrokan dan aku berpagi-pagi di Mekah, aku mengetahui bahwa orang-orang tidak akan mampu mempercayaiku. Maka duduklah Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedih. Lewatlah Abu Jahal, musuh Allah, di depan Nabi. Dia menghampiri beliau dan duduk di dekatnya. Berkatalah dia seolah-olah dia mengolok-olok, apakah engkau telah mengambil faedah tentang sesuatu? Beliau bersabda, ya, aku telah diisrokan tadi malam. Abu Jahal bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal bertanya, kemudian engkau berpagi-pagi di hadapan kami ini? Beliau bersabda, iya. Abu Jahal bertanya, apakah engkau akan bercerita kepada kaummu seperti engkau ceritakan kepadaku ini? Beliau bersabda, iya. Abu Jahal berkata, hai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah kamu. Mereka berdatangan sehingga duduk di depan Nabi. Dan Abu Jahal, berkatalah Abu Jahal, berceritalah kepada kaummu dengan cerita yang engkau ceritakan kepadaku. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, aku telah diisrokan tadi malam. Mereka bertanya, kemana? Beliau bersabda, ke Baitul Maqdis. Mereka bertanya lagi, kemudian engkau berpagi-pagi di depan kami ini? Beliau bersabda, ya. Maka bergegaslah beberapa orang laki-laki dari golongan orang-orang musyrik menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bertanyalah mereka, apakah engkau telah mendengar kabar tentang kawanmu? Dia mengira telah diisrokan tadi malam. Abu Bakar menjawab, apakah benar dia berkata demikian? Mereka berkata, ya. Dia berkata demikian. Berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia benar. Mereka bertanya, engkau juga membenarkannya? Abu Bakar berkata, ya, membenarkannya dalam hal yang lebih jauh dari itu. Kisah ini adalah dengan ringkas. Sebab-sebab terjadinya Mi'raj. Adapun sebab-sebab Mi'raj adalah bahwa bumi telah membanggakan dirinya kepada langit. Berkatalah bumi, aku lebih baik daripada engkau karena Allah telah menghiasiku dengan berbagai negeri, lautan, sungai, pepohonan, gunung-gunung, dan yang lain lagi. Langit menjawab, akulah yang lebih baik daripada engkau karena matahari, bulan, bintang, gemintang, cakrawala, buruj, ngaras, al-kursi, surga berada padaku. Bumi berkata lagi, padaku terdapat bait, bangunan yang selalu dikunjungi dan dikelilingi buat tawaf oleh para nabi, rasul, wali-wali, dan umumnya orang-orang mukmin. Langit pun menyaut, padaku terdapat Baitul Ma'mur yang selalu dikelilingi malaikat-malaikat di langit. Dan padaku terdapat surga yang merupakan tempat arwah para nabi, para rasul, arwah para wali, dan orang-orang saleh. Bumi berkata lagi, sesungguhnya pemimpin para rasul, terakhir dari para nabi, kekasih Tuhan seru sekalian alam dan paling utama di antara yang ada, semoga dilimpahkan kepadanya penghormatan yang paling mulia. Dia berada padaku dan dia memberlakukan syariatnya pun di atas aku. Setelah langit mendengar jawaban bumi ini, dia tidak mampu lagi menjawab dan diam saja. Menghadaplah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya Rabb, engkau akan memenuhi orang yang terjepit ketika berdoa kepadamu. Aku merasa tidak mampu menjawab bumi, maka aku mohon kepadamu untuk menaikkan Muhammad kepadaku, agar aku dapat menjadi mulia disebabkannya. Sebab dia sebagaimana bumi telah menjadi mulia sebab keindahannya, serta dia membanggakan diri disebabkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam pada malam ke-27 dari bulan Rajab. Hai Jibril, janganlah engkau membaca tasbih malam ini
Hai Israel, janganlah engkau mencabut nyawa pada malam ini. Berkatalah Jibril, apakah kiamat telah datang? Dia berfirman, tidak hai Jibril, tetapi pergilah ke surga, ambillah buruk dan pergilah kepada Muhammad. Pergilah malaikat Jibril dan dia melihat 40.000 buruk yang sedang merumput di taman-taman surga. Sedang pada dahinya terdapat nama Muhammad. Malaikat Jibril melihat seekor buruk di antara mereka yang sedang menundukkan kepalanya dan menangis serta menetes air mata dari kedua matanya. Jibril bertanya, mengapa engkau ini, hai buruk? Buruk itu menjawab, hai Jibril, aku telah mendengar sejak 40.000 tahun tentang nama Muhammad. Maka hatiku terpesona pada pemilik nama ini, dan aku selalu merindukannya. Setelah itu, aku tidak lagi memerlukan makan dan minum, dan terbakarlah aku dengan api kerinduan. Jibril berkata, aku akan mempertemukan engkau dengan orang yang engkau rindukan itu. Kemudian dia memberinya pelana dan memberinya tali kekang, lalu membawanya datang kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini terjemahan yang ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Banyak kesalahan di dalam saya membacanya. Ada suara yang keras, ada suara yang lirih karena merasa haus. Ini langsung, tidak berhenti dulu. Semoga bermanfaat. Rabbana bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa zakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil qula halalan daima wa akhil ajaqi ya ulama nafqa bil khairi wa naqfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqra biridha min qaluyun wa qdiyana rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa khfir wa astur anta akraman satar wa salatu wa idaqsal mustafa manilal haqi da'ana wal wafa fi kitabim filin nasi syifa wa ala alihi ramin syurafa wa ala sahbi masabil hurar. Allahumma dina bihudak wa ja'alna min sari'an faridak wa la tuwalina walian siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.